yaitu yang mendaftar adalah lingkungan Petrus, sudah siap, bahkan itu ada nabinya yang sudah duduk di sana. Kemudian lingkungan Teresa di bawah pimpinan bruder berdua, kemudian lingkungan Yohanes, yang keempat lingkungan Markus, dan kelima dari stasi Randu Dungkal yang paling jauh. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan untuk ikut serta dan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga siap tampil pada pagi hari ini. Untuk mengetahui siapa yang tampil pertama, kedua, dan seterusnya, kita mau mengambil nomor undian urut tampil. Maka yang mewakili kelompoknya silahkan maju kemari mengambil nomor undi urut tampil. Tolong Pak Bun dicatatkan Pak Bun. Ini silakan balik. Kenapa? Jualannya sama berapa? Markus 5. 3. Walau siap kalau berapa? Teresa nomor 1. Nomor 2. Ya, setelah para wakil mengambil nomor undi urut tampil, saya bacakan ya. Yang urut tampil yang pertama adalah lingkungan Teresa. Yang kedua adalah stasi Rambu Dungkal. Urut tampil ketiga lingkungan Yohanes. Urut tampil keempat lingkungan Petrus, dan terakhir lingkungan Markus. Demikian urut tampilnya. Mohon menyiapkan diri yang apa itu yang tampil untuk pertama, yang lainnya silahkan mencari tempat untuk menyiapkan diri juga. Sebelumnya mari saya bacakan tata tertib untuk peserta dan penonton atau supporter. Gimana? Tata tertib lomba yang pertama adalah peserta yang mengikuti lomba adalah yang telah mendaftarkan diri, dan tadi sudah. Nomor 2, peserta wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Sudah hadir semuanya. 3, peserta dan penonton wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama kegiatan lomba berlangsung. Jadi mohon tidak mengeluarkan suara-suara yang mengganggu ke penampilan. Yang keempat, tepuk tangan. Aduh, anginnya enak bagus ya. Yang keempat adalah tepuk tangan dan yel-yel hanya diperbolehkan saat peserta maju menuju mimbar dan selesai penampilan. Jadi selama penampilan tidak boleh diganggu dengan tepuk tangan dan yel-yel. Yang kelima, peserta hanya boleh tampil 1 kali saja dan tidak boleh diulang, gitu ya. Nomor 6, durasi dramatisasi hanya berlangsung 10 menit. Tapi nanti kalau juri memperkenankan ada tambahan 1 menit, 2 menit, ya itu hak para juri. Kemudian keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat. Yang menjadi dewan juri berdua, Romo Teguh dan Romo Gun, tidak ada yang lain. Ya, demikian tata tertibnya untuk penonton dan pemain. Semoga bisa dipahami dan diindahkan bersama-sama demi kelancaran dan kesuksesan semuanya. Maaf Pak Bun, yang menjadi timer siapa Pak Bun? Harus 10 menit. Nanti kalau dewan juri mau boleh mengizinkan 2 menit lagi ya monggo.
5 kali misalnya 15 menit jadi 5 menit. Tapi yang lama kan persiapannya Romo, properti itu kan lama. Menyiapkan properti. Iya. Sekali lagi saya ulang yang apa itu, maaf Romo, yang nurut tampil ya, yang nurut tampil. Yang pertama adalah lingkungan Teresa, yang kedua adalah stasi Randu Dongkal, yang ketiga lingkungan Yohanes, yang keempat lingkungan Petrus, dan terakhir lingkungan Markus. Semoga sekali lagi bisa mempersiapkan diri dengan baik, karena pasti persiapan properti ini memakan waktu yang cukup lama, apalagi kalau propertinya banyak teok gitu ya. Ya. Gimana, Buder? Siap? Ya. Akan kita saksikan bersama. Oh ya. Kalau di kode dulu, apakah semuanya sudah siap? Kalau akan mulai nanti ngomong action gitu ya, action baru mulai, Biar kameramen on ya Romo. Untuk semua saja penonton dan pemain, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pagi pada hari ini kami berkumpul untuk mencoba menghayati kitab suci, dibantu dengan dramatisasi kitab suci. Bapa, semoga Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu bagi kami, agar semua pemain yang akan menampilkan dan berpartisipasi dalam kegiatan ini bisa bermain dengan maksimal, sehingga pesan yang disampaikan bisa dipahami. Berkatilah semua rencana acara kami hari ini, dan masing-masing yang terlibat baik dalam kepanitiaan maupun juga dari lingkungan-lingkungan. Semuanya Engkau anugerahi kesehatan, tapi juga sukacita di dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Semuanya ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Action. Ninive adalah salah satu kota yang besar, kota yang terletak di tepian timur Sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Assyria. Penduduk Ninive dikenal jahat dan berdosa, karenanya Allah hendak memusnahkannya. Suatu hari ketika Yunus sedang berbaring, datanglah firman Tuhan kepadanya dan berkata, Bangunlah,
pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Mendengar perintah Allah itu, terkejutlah Yunus. Dia diam tak menjawab. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, lalu berkatalah mereka satu sama lain, seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan yang empunya langit. Para awak kapal menjadi sangat takut. Lalu berkatalah seorang dari antara mereka kepada Yunus, apa yang telah kau berbuat dan apa yang bisa kita lakukan supaya Allah kembali tegak? Camkanlah aku ke dalam air, supaya air menjadi tenang, karena akulah penyebab jadinya angin ribut ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Ia tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Beberapa saat sesudah Yunus dimuntahkan dari mulut ikan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepada mereka firman yang telah kusampaikan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Ninive sesuai dengan firman Allah. Hai orang-orang Niniwe, suatu hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Mendengar kecaman Yunus, mereka kaget dan ketakutan, sebab orang Ninive percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Hai rakyatku, marilah kita bertobat supaya Allah menyelamatkan kita.
ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka Allah membatalkan hukuman yang telah dirancangkannya bagi orang Niniwe. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penampilannya yang baik dan lancar dari peserta undi yang pertama. Ya, silahkan dikekesi propertinya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi kepada lingkungan yang sudah tampil yang pertama kali. Saya ingatkan kembali, setelah ini adalah penampil yang kedua dari lingkungan dari stasi Randu Dunggal. Silahkan propertinya untuk disiapkan. Ya, penampilan pertama tadi hanya berlangsung 8 menit. Monggo dipersiapkan dengan baik, jangan sampai ada yang ketinggalan, supaya nanti tatkala tampil semuanya sudah siap untuk digunakan. Ada angin yang bisa mengganggu. Enggak dulu Bu Wanti, kalau siap ngomong saya akan saya izinkan untuk tampil. Siap. Brahma Brother Sister, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, akan tampil peserta undian yang kedua. Kita sambut dengan meriah dengan tepuk tangan. Akan kami perkenalkan para pemain drama sisasi Alkitab pada siang hari ini. Sebagai Yunus, Bapak Tri Harsono. Sebagai Raja Niniwe, Bapak Hendro. Sebagai Nakoda, Saudara Palkalis. Sebagai awak kapal, Saudara Turnip. Dan awak kapal berikutnya adalah Saudara Lindia. Sebagai narator, Ibu Lucia. Dan sebagai pengatur musik, Bapak Suwandi. Dalam drama ini nanti akan dikisahkan seorang tokoh Nabi Yunus dalam pergulatan dan pemberontakannya saat mendapat perintah dari Allah untuk pergi ke Niniwe. Hai Yunus, pergilah
engkau ke Niniwe, laksanakan perintahku. Tuhan memerintahkan aku untuk pergi ke Niniwe. Padahal semua tahu Niniwe musuh bangsaku. Segala kejahatan, perampokan, dan segala laknat ada di sana. Tuhan, lebih baik Niniwe kau hukum saja, biar adil. Baiklah, aku akan ke sana. Tidak, sekali-kali aku tidak akan ke sana. Lebih baik aku pergi saja yang jauh dari sini. Tapi kemana aku harus pergi? Kemana? Tarsis. Ya, aku mau pergi ke Tarsis aja. Kemudian berjalanlah Yunus ke dermaga, di mana dia akan pergi. Kebetulan ada kapal yang mau berangkat. Tuan, kapalnya mau berangkat? Iya, benar Tuan. Kapal ini akan segera berlayar. Biarlah aku ikut berlayar. Mari Tuan. Tuan, aku punya kepingan uang emas. Barangkali cukup untuk pelayaran ini. Cukup Tuan. Tapi maaf, saya mau ke dek yang di bawah untuk beristirahat dan tidur. Silakan Tuan. Kemudian Yunus turun ke bawah dan tidurlah dia. Tidak lama kemudian setelah kapal berjalan, datanglah badai yang sangat besar. Hai teman, ada badai datang. Anginnya sangat kencang sekali. Tuhan, tolong kami Tuhan, hentikan angin ribut ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal tadi malam dengan Surabaya dan selalu badai datang. Mari coba kita tanya saja orang itu. Baik, tolong ambil lagi pengemudi. Ayo segera kita datangi orang itu. Mana? Kau tadi. Hei, bangun dah kau. Bagaimana bisa kau terusin yang itu? Ada apa Tuan? Ayo bangun. Ada apa Tuan? Berserulah kepada alammu. Ada apa Tuan? Mungkin alammu akan mengisahkan kita sehingga kita tidak binasa. Bagaimana kalau kita bawa putih saja? Ya, Sama saya. siapa kita terkena petaka ini? Ya, saya setuju dengan itu. Lalu mereka membuang undi. Ternyata yang mendapat adalah Yunus. Nah, ternyata engkau. Tolong beritahukan kepada kami. Karena siapa kami tertimpa petaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Aku dari bangsa Ibrani. Aku takut pada Allah, pencipta lautan dan daratan. Apa yang kau lakukan dan apa yang harus kami lakukan supaya badai ini reda, supaya kami semua tidak binasa di sini? Angkatlah aku, angkatlah aku dan lemparkan aku ke laut. Ya Tuhan, jangan biarkan kami binasa karena orang ini. Jangan kau timpakan kepada kami gara orang ini. Baik, kita lempar saja dia ke laut sesuai permintaannya. Kau! Lalu Yunus dilempar ke laut
dan Tuhan mendatangkan ikan besar dan menelan Yunus. Tidak lama kemudian redalah badai itu. Laut sudah tenang, mari kita berlayar. Laut sudah tenang, mari kita berlayar. Dalam perut ikan, Yunus 3 hari 3 malam. Dalam kesusahanku, di perut ikan ini, akankah aku bisa melihat langitmu yang kudus? Segala air di sekelilingnya dan mengancam nyawaku. Walaupun demikian Tuhan, aku akan tepat memberi kurban kepadamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan dimuntahkannya Yunus dari perut ikan itu. Ada apa? Ada apa? Badanku lengket semua. Bau anjing. Oh ya, aku telah ditelan. Yunus mengalami pertobatan dan dimuntahkan sampai ke sini. Biarlah aku benamkan tubuhku, dia bersih. Lalu terdengarlah firman Tuhan kepada Yunus untuk yang kedua kalinya. Hai Yunus, ini perintahku yang kedua. Pergilah engkau ke Niniwe. Ya Tuhan, aku ingat. Ini adalah perintahmu yang kedua. Aku mau pergi ke Niniwe. Tapi ingat, 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan, ditunggang balikkan. Ternyata orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Mereka bertobat dan akan berbalik perbuatannya. Ya, aku sudah tahu bahwa Nabi Yunus diutus Allah akan datang ke negeri ini. Oleh sebab itu, karena ini adalah perintah Allah, maka akan kutanggalkan jubahku. Dan akan kuselubungkan kain kabung sebagai tanda pertobatan. Mari rakyatku, kita berpuasa. Seluruh manusia dan hewan-hewan ternak jangan makan. Mari kita bertobatlah dan jauhilah perbuatan-perbuatan jahat. Semoga Allah berkenan mengampuni dan mengasihi umat kita di negeri ini, sehingga murka tidak terjadi di negeri ini. Karena Allah melihat bahwa perbuatan-perbuatan kita telah meninggalkan dari tingkah laku perbuatan jahat di masa lalu kita. Ketika Allah melihat perbuatan mereka demikian, maka Allah mengampuni mereka. Kesal aku. Bagaimana Tuhan? Engkau telah mengampuni mereka. Biarlah engkau cabut nyawaku.
biar aku mati. Lebih baik aku pergi meninggalkan kota ini. Atas penentuan Allah dan melalui beberapa peristiwa yang terjadi, Allah menghendaki Yunus untuk bertobat, tidak mengikuti kebenaran sendiri, tetapi mengikuti kehendak Allah. Ya Tuhan, ampunkanlah aku, karena aku membangkang terhadap-Mu dan merasa lebih baik daripada mereka. Ampuni aku Allah, Elohe, ampuni aku. Drama singkat tadi dapat kita tarik hikmahnya bahwa kasih sayang Allah kepada orang-orang yang bertobat, juga belas kasih Allah kepada mereka yang tidak sadar kalau mereka berdosa, karena mereka semua adalah ciptaannya dan umatnya yang sangat dicintai. Demikian, terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Terima kasih atas penampilannya dari regu penampil nomor 2. Ya, dipersilahkan untuk mengekesi ya, mengekesi segala properti. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang kami sampaikan kepada penampil yang kedua. Diperkenankan untuk penampil ketiga mempersiapkan semua propertinya. Monggo dipersilahkan untuk segera menyiapkan propertinya. Untuk koordinator nanti jika sudah siap mohon lapor kepada saya untuk kami berikan waktunya. Para penonton yang kami hormati, kita sambut dengan meriah penampil nomor 3 dengan tepuk tangan. Yunus zaman now. Di era zaman now ini, seorang yang berani melawan arus buruk bisa disebut nabi zaman now, yang berani mempertobatkan dan mewartakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, lingkungan, dan gereja. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak orang yang hanya ikut-ikutan saja, cuek, tidak peduli,
lupa akan Tuhannya. Mereka hanya mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, seorang pastor paroki memanggil Yunus, seorang pemuda Katolik yang sedang mulai aktif kegiatan di dalam gereja. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Situasi ketika ada beberapa kelompok yang hanya bermain hura-hura, judi, main kartu, saya harus menghubungi seseorang yang saya yakin bisa menuntaskan masalah ini. Saya Romo Hadi. Kalau bisa datang ke pastor lagi sekarang. Oke, siap. Saya OTW sini ya. Ya, oke. Selamat siang, Romo. Yunus. Halo. Kita tahu kamu orang baik. Ya. Ke gereja. Aku di lingkungan. Yunus. Gimana, Romo? Ada tugas buat kamu. Saya yakin kamu pasti bisa. Tugas apa itu? Jadi ada sekelompok pemuda kita yang lama tidak ke gereja. Oke. Mereka hanya hura-hura. Kepala saya dengan mereka main kartu segala. Main gaple gitu? Oh, iya. Saya yakin kamu pasti bisa untuk menyadarkan mereka. Bisa kan? Saya disuruh Romo menyadarkan mereka. Waduh, gimana ya Romo ya? Secara kan saya orang baik, ya kan? Saya mungkin nggak level gitu kan, ikut gabung dengan mereka. Atau gini aja, atau kalau gini aja. Saya punya usul Romo, bagaimana kalau kita polisikan mereka? Kan mereka anak-anak nakal. Kita hukum mereka, gimana? Jangan Yunus. Pertama, ya, kita harus selesaikan secara internal dulu. Oke. Mungkin ada beberapa dari mereka kan masih di bawah umur, ya kan? Maka saya ada solusi bisa Yunus terapkan. Yunus masuk ke kelompok mereka. Dan dari dalam Yunus bisa pelan-pelan menyadarkan mereka. Saya ngasih tahu gitu ya? Ya. Siap. Ya, nanti saya pikirkan lagi ya Romo ya. Oke, saya mau healing dulu. Ya. Akhirnya, Yunus pergi dengan hati yang sangat galau, memikirkan apa yang dibicarakan bersama Romo tadi untuk menyadarkan anak-anak yang masih berada di jalan yang tidak benar. Kemudian Yunus dalam perjalanannya bertemu dengan teman. Bro. Gimana lu kabar? Baik. Lu lama gak jumpa. Iya nih biasa. Gimana? Nih gini nih Yunus, kamu enggak gabung sama kita ini piknik gitu. Mau kemana? Piknik mana? Beli ke Pantai Sanur. Saya anak bikini naik gue. Iya, waduh, alah, yuk. Iya, ada cewek bule di sana, wah. Pokoknya seksi sama gitu ya. Iya. Siap. Oke. Berangkatnya kapan? Besok bareng rombongan yang lain gitu. Ya udah, gimana? Ya, jangan lupa bawa uang banyak gitu ya. Oh ya. Biar kita itu bisa happy gitu wah. Happy party gitu ya. Gitulah. Oke, siap. Oke, yuk. Kemudian keesokan harinya, mereka berangkat piknik ke Bali. Akan tetapi, bis yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Di sini Yunus tersadar bahwa ia telah salah, tidak menghiraukan perintah Romo kemarin. Menyesalah Yunus menceritakan semuanya kepada seorang pendoa yang mengunjunginya. Aduh, kayaknya gue kena karma ini. Asem nih, aduh.
Yunus, kamu kenapa? Kamu kok babak belur seperti ini? Kamu kenapa? Iya, kemarin itu kan saya habis healing ya. Healing kemana? Ke Bali, lihat cewek-cewek putih-putih semok-semok gitu kan. Nah, iya, jadi kan kemarin saya kan sebenarnya ditugaskan sama Romo Paroki, disuruh menyadarkan anak-anak yang nakal-nakal itu, suruh bawa lagi ke gereja. Kan mereka kan jarang masuk ke gereja tuh, jarang ikut kegiatan lah. Saya itu ditimbali Romo, gitu. Terus kamu pergi? Nah, saya pergi, gitu. Saya lebih memilih pergi daripada menerima wejangan dari Romo, tugas dari Romo, gitu. Ini ya Yunus, kamu itu kan anak yang baik, ya. Kamu itu disuruh menyadarkan mereka tuh anak-anak berandalan, anak yang suka judi itu, anak yang suka mabuk-mabukan, anak yang suka main game. Kamu itu sudah dipercaya sama Romo, kamu itu harusnya mau. Kamu tahu kan, apa yang dikatakan Romo itu adalah kehendak dari Allah, karena Romo itu adalah wakil dari Allah. Oke, siap. Maka Yunus, kamu sekarang ajak mereka untuk rajin ke gereja dan ajak mereka untuk bertobat. Siap. Lakukan Yunus. 86 pokoknya. Oke, mari. Akhirnya, Yunus mulai melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Romo Paroki. Setelah mengalami teguran dari Tuhan melalui peristiwa kecelakaan ini, Yunus mulai masuk mendekati kelompok teman-temannya yang terjerumus untuk menyelamatkannya. Kalian mau jadi apa? Kayak gini main gameplay. Ini mah ada main game online. Satunya main Zeus. Teman-teman, dengerin. Dengar kemarin itu Romo mendatangi saya, disuruh ngajakin kalian pergi lagi ke gereja. Jangan salah di gereja. Dengerin dulu ya. Nih, kemarin tuh Romo nimbali saya ya. Saya dapat tugas buat menyadarkan kalian ini berguna dan berguna. Nah ya, jadi kalian itu daripada main gameplay, dolanan game online, dolanan apa itu Zeus, salah. Udah, mendingan ikut saya saja ke gereja ya, ikut kegiatan UMK, ikut kegiatan Miss Dinar. Terus apa itu Miss Dinar? Miss Dinar itu putra-putri altar yang melayani pada saat melayani Romo, itu di saat perayaan Ekaristi. Aku boleh ikut nggak? Oh boleh saja Bu. Aku jadi apa bro? Harus jadi apa bro? Kamu nanti jadi prodiakon saja. Gak mau bro, aku mau jadi Romo aja bro. Aku mau jadi Romo aja bro. Oh jadi Romo, ketuaan gue. Aduh. Wes gini aja ya, nanti kalian ikut apa kegiatan-kegiatan gereja. Kamu nanti ikut Miss Dinar, kamu ikut Pia. Nah ini ikut OMK, lah kamu nanti daftar aja jadi prodiakon aja ya sana ya Pak. Nah tobat ya. Yo. Wes ini diberesin. Nanti daftar aja. Karena Yunus diberkati Tuhan, maka usahanya
untuk menyadarkan teman-temannya pun tidak sia-sia. Maka mereka dengan penuh sukacita mau bergabung untuk aktif di dalam pelayanan di gereja. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, oh kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Demikian pengambilan dari kami. Terima kasih kepada penampil yang ketiga. Diperkenankan untuk penampil berikutnya, penampil keempat, untuk mempersiapkan segala properti yang dipakai. Jika sudah siap untuk melaporkan kepada saya, siap. Bapak Ibu Suster, Bapak Ibu semuanya sudah siap di panggung beserta dengan nomor undian 4. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Penonton, selamat siang. Kami dari lingkungan Petrus akan mempersembahkan dramatisasi tentang kisah Yunus yang diemut iwak. Pingin tahu nggak ceritanya? Asik. Begini
Pergilah ke Niniwe, kota yang sangat besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Hei, ayo, cepat, gek sakset dilawan. Niniwe. Orang-orang kafir itu tidak perlu diselamatkan oleh Tuhan. Ke Tarsis saja yang lebih dekat, lebih bisa mendengarkan suaraku. Berdoalah pada Tuhan Allah supaya kita nggak binasa. Dewa Petir, jangan kau kirim pribadi pada kami. Hei, kafir! Kamu kafir? Dongannya lu sopo ini badannya masih. Dongamu kurang banter, kolektemu kurang akeh. Kolektor wis akeh wis tak isi. Apa? Dana PP tak isi. Takon Romo apa? Lingkungan. Terus Dharma Bakti tak isi. Iuran kematian ya tak isi. Apa iuran kematian isi? Bentungan peti. Jangan-jangan ini badai ada oknum ini karena kapal kita ada oknum. Oknum politik, bos. Wow, nggak bisa sembarang orang bisa naik kapal kita. Karena kapal kita itu bukan kapal politik. Ya bosku, karena sudah lagi mau pemilu. Oh, pingin jabatannya naik, harus apa? Wah, cari masa. Oke, lo ambil alih gitu lo. Siap. Aku golek oknum sih. Oh, lagi ketemu. Hei. Mas, tangi mas. Bangunlah. Bangunlah. Gini. Bangunlah. Kenapa kamu bisa tidur begini? Badai. Kalian kenapa begitu badai, bro? Loh. Badai itu pasti berlalu. Tapi cinta tidak berlalu. Sudah, kita buang undi saja. Siapa yang dapat berwarna? Kita buang laut, buang kurban. Kalau dapat hijau atau hijau ya benar ya? Ya, pokoknya itulah. Konsisten masuk laut. Siapa duluan? Kayak kamu, penumpang kok. Lah kok. Kok hijau? Iya dah. Lah kok hijau semua? Terjadilah padamu menurut perkataanku. Menurut bosku. Jangan lewat depan, properti mahal. Oh ya, biasa. Jalur belakang. Dalam kesusahanku,
berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Ia mendengarkan suaraku. Dan aku berkata, telah terusirlah aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang bait-Mu yang kudus? Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, ingatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tuhan, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang setia pada mereka. Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang aku dasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Wah gila, dan utah bro, manungso ing weten iki. Ayo utah no. Yunus, ayo tangi. Niniwe, ojo lali. Kota Niniwe ini akan dihancurkan Tuhan. Maka segeralah kalian bertobat. Siapa kamu? Berani-beraninya berkata demikian. Kamu tuh siapa tuh tahu-tahu bilang begitu? 40 hari lagi 40 hari kota ini akan dihancurkan. Maka segeralah kalian bertobat. Bertobat bagaimana? Bertobat. Hai rakyatku semua. Aku telah mendengar bahwa seorang nabi telah datang di kota kita Niniwe. Untuk itu, aku perintahkan semuanya, manusia maupun ternak, semua harus bertobat dan berpuasa agar kita semua tidak menjadi binasa.
bagus. Ya. Sudah dulu ya. Demikian persembahan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa menghibur semuanya ya. Dan berhati berseri-seri. Terima kasih. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan. Penampil unik keempat. Ya, kamarnya yang belum habis ya habiskan ya. Ya, terima kasih kepada peserta nomor ini 4 yang sudah menampilkan dengan heboh. Ya, dipersilakan penampil berikutnya, penampil yang kelima untuk menyiapkan segala properti yang dibutuhkan. Sudah siap? Siap. 3, 2, 1, action. Kita sambut penampil undian nomor 5 dengan tepuk tangan. Dramatisasi Bulan Kitab Suci Nasional 2023 dari lingkungan Santo Markus. Dari kitab Nabi Yunus. Sebagai manusia, kita dilengkapi Allah dengan karsa atau kemampuan untuk berkehendak. Namun, seringkali nafsu lebih besar daripada logika, sehingga kita tidak berpikir matang sebelum bertindak. Akhirnya, penyesalan datang. Salah satu nabi yang mengajarkan kepada kita tentang konsekuensi penyesalan adalah Nabi Yunus. Malam-malam ketika Yunus sedang tertidur lelap, tiba-tiba berfirmanlah Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Yunus, Yunus, halo Yunus. Selamat malam Yunus bin Amittai. Yunus, bangun. Yunus terbangun dan terkejut mendengar sebuah suara yang memanggil namanya. Seketika Yunus terloncat dari tempat tidurnya dan menengadah kepada arah suara yang memanggilnya.
Belum selesai Yunus terkejut, suara itu berfirman kepadanya, Yunus, pergilah kamu ke Niniwe, kota yang besar itu. Kejahatan telah merajalela, tidak terkendali. Mereka suka minuman yang memabukkan, suka bermain togel, suka bermain judi online. Kuislah pokoknya wah kehaneman kejahatan mereka. Laporan WA sudah masuk ke ponselku. Maaf Tuhan, kenapa mesti saya sih? Ya iyalah, sopo maning, cepatlah bangun dan pergilah ke kota Niniwe yang wis ugal-ugalan itu. Tuhan, kenapa mesti saya? Saya takut Tuhan. Di Niniwe orang-orangnya galak-galak, pembunuhnya juga banyak, bega-beganya banyak, penjudi-penjudinya juga banyak, pemabuk-pemabuknya banyak juga. Saya takut Tuhan. Saya takut. Ogah saya Tuhan. Saya pergi saja. Akhirnya Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Yunus membayar biaya perjalanannya ke Tarsis. Mau layar kemana ini Pak? Kapten, mau layar kemana? Saya ikut. Taksi. Kebetulan saya ikut. Dan ini ada kepingan emas untuk biayanya. Oke lah. Ayo kita berangkat. Yuk berangkat. Ayo. Ketika mereka sedang dalam pelayarannya, tiba-tiba Tuhan menurunkan angin ribut ke atas laut dan terjadilah badai besar. Ada ombak besar. Aku bisa ngerti yang badai. Kenapa lagi turun ini? Kapten, apa harus kita berbuat, Kapten? Iya Kapten. Apa yang harus kita berbuat Kapten? Sepertinya Kapten, kita harus membuang barang-barang di kapal ini, Kapten, supaya kita tidak tenggelam, Kapten. Jangan-jangan. Saya puluhan tahun sudah jadi kapten kapal. Tapi baru kali ini saya melihat badai sedahsyat ini. Asli medeni. Terus, apa yang kita perbuat, Kapten? Aku juga bingung. Sementara mereka sibuk dengan urusan badai dan kapal, Yunus tertidur lelap di lantai geladak kapal itu. Seketika kapten kapal berpaling kepada Yunus dan menghampirinya. Hei, bangun! Bisa-bisanya kamu tidur di saat badai sedahsyat ini. Bangun! Bangun! Ada apa? Mintalah doa ke Allahmu agar Allahmu meredakan badai ini, agar kita tidak ditelan badai ini. Kapten, baiknya kita bangun di saja, Kapten. Siapa tahu di antara kita penyebab badai ini. Wah, ide yang bagus.
Betul itu Kapten. Kita buang undi saja. Barangkali ada yang buang sial, yang bawa sial di kapal ini. Oke, Undi aja. buang undi saja, buang undi. Kemudian mereka membuang undi supaya mereka mengetahui siapakah penyebab dari bencana ini. Dan Yunuslah yang terkena undian itu. Wah kamu. Bukan. Coba ulang lagi. Saya ulang ya. Ya, ulang. Sama aja. Wah, apa yang telah kamu perbuat, bro, sampai datang badai sedahsyat ini? Dari mana asalmu? Siapa namamu? Apakah kamu lari dari istrimu? Atau kamu mau cari istri baru? Aku orang Ibrani. Memang aku melarikan diri dari perintah Tuhan karena aku takut untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe. Maka sekarang cepat-cepat angkatlah aku, buang ke laut, biar laut menjadi reda. Badai akan berlalu. Alah, masa saya percaya dengan ceritamu? Pertama, kamu lari kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua, kamu tidak lari dari perintahnya. Emang saya anak kecil, percaya begitu saja ceritamu. Jadi kita makan aja Kapten, biar kita nggak bencana. Kita makan aja nih. Udah gak usah ribut, buang saja saya ke laut. Nanti laut jadi reda, teduh, tidak badai lagi. Ayo. Lalu kapal didayung kembali ke daratan. Tetapi mereka tidak kuat. Berserulah mereka, "Ya Tuhan, jangan kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Berserulah Yunus dari dalam ikan besar itu, Puji syukur kuhaturkan kepada Tuhan. Aku akan menyembahnya. Aku akan menyembahmu Tuhan. Dan aku akan membeli nasar yang sudah aku nasarkan. Akan kubayarkan lunas. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus. Hai ikan gendut, aku bersabda, keluarkan Yunus dari perutmu, cepat. Atas firman Tuhan, ikan itu melontarkan Yunus keluar dari dalam perutnya. Datanglah firman Tuhan kedua kalinya kepada Yunus untuk menyampaikan firman-Nya kepada Niniwe. Segera bersiaplah Yunus dan pergi ke Niniwe sesuai firman Tuhan. Niniwe bertobat.
dramatisasi tentang Nabi Yunus dari lingkungan Santo Markus. Terima kasih atas perhatiannya. Kita beri aplaus yang meriah. Regu penampil yang nomor 5 atau regu yang terakhir. Semua Bapak Ibu, Saudara Buder, semua peserta sudah tampil dan pasti semuanya merasa plong ya, karena satu tugas sudah kita laksanakan dan menanti tugas yang lain untuk kita laksanakan bersama, yaitu lomba himne paroki hari Minggu yang akan datang. Semoga nanti juga meriah seperti hari ini. Ya, sekali lagi kepada semua peserta dramatisasi Kitab Suci, terima kasih atas jerih payahnya untuk menyiapkan dramatisasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Kami panitia penyelenggara sungguh sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih kepada semua yang terlibat ya, sehingga sekali lagi event tingkat paroki ini bisa berjalan dengan baik. Semoga bisa memberikan kita rasa bangga dan rasa percaya diri untuk membangun gereja kita, gereja paroki Santo Lukas, menuju gereja yang mandiri, yang beriman dewasa, mendalam, dialogal, dan bangga semua. Ya, kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini ada yang ada yang tidak berkenan atau tidak harapan bagi panjenengan semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih kepada Romo Dewan Juri yang sudah dengan sangat teliti mencermati semua penampilan dari peserta. Ya. Yang membawa makanan silakan dimakan. Ya, yang bawa minuman silakan diminum. Yang mau selfie silakan. Sekali lagi mengingatkan untuk kegiatan minggu yang akan datang, yaitu lomba kur tingkat stasi, antar stasi atau lingkungan yang akan dilaksanakan besok Minggu pukul 9. Semoga bisa mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa berjalan dengan lancar. Selamat untuk semuanya. Untuk apa itu pengumuman pemenangnya nanti akan diumumkan pada saat ada kedatangan uskup itu, pada saat pesta umat itu mungkin ya, akan dibagikan juga penghargaannya, piagam penghargaannya. Kecuali yang lomba kewis kitab suci sudah langsung ketahuan. Ya, silakan action. Ya.